murtadnya ila ayyarji'a ilal islami, sampai dia kembali kepada Islam. Ditangguhkan dulu statusnya. Fa in mata, jika orang itu kemudian meninggal murtaddan, masih dengan status murtad, fa yasiru maluhu, maka status hartanya itu adalah fai'an, jadi menjadi harta fai'. Harta fai' itu adalah harta yang diperoleh pemerintahan Islam dari orang-orang non-Muslim, bukan dengan melalui peperangan. Jadi kalau yang didapatkan melalui peperangan itu namanya ghanimah. Tapi yang didapatkan tidak melalui dengan peperangan, contohnya ini tadi, hartanya orang yang murtad itu, ini status kepemilikannya. Kalau dia mati dalam keadaan murtad, maka status kepemilikan atas hartanya itu menjadi fai'. Menjadi fai' itu artinya apa? Milik pemerintah Islam. Itu kalau seumpama di negara kita ini yang berlaku itu adalah hukum Islam, seperti itu hukumnya itu. Jadi hartanya berubah statusnya menjadi fai'. Wa yatabayyanu zawalu mulkihi, maka menjadi jelaslah zawalu mulkihi min hina riddatihi, bahwa hartanya itu atau status kepemilikan orang yang murtad ini terhadap hartanya, itu sudah hilang semenjak dia murtad. Wa in ada, namun jika dia kembali lil islami, masuk Islam, katakanlah murtad selama beberapa tahun, lalu kemudian kembali masuk Islam, fayuqalabu, maka dia dituntut, maka dia dituntut bi ikhrajiz zakati, untuk melunasi utang zakat, ma madha fi ayyami riddatihi, selama masa murtadnya. Jadi jika hartanya itu memenuhi syarat, maka dia dituntut untuk membayar zakat, termasuk melunasi utang-utang selama murtad. Yang kedua, syarat yang kedua adalah al-hurriyatu. Orang yang berzakat ini statusnya orang merdeka. Jadi dulu itu ada namanya budak. Perbudakan masih ada. Sekarang sudah tidak ada. Jadi dulu yang diwajibkan untuk berzakat itu hanya orang yang merdeka saja. Fala tajibu, zakat itu tidak wajib ala raqiqi, terhadap budak yang murni. Jadi budak ini juga macam-macam. Ada namanya ar-raqiq. Ar-raqiq ini budak yang murni 100%. Wa ammal muba'adu, adapun budak muba'ad ini separuh merdeka, separuh budak. Itu karena ada beberapa sebab. Itu nanti fatajibu zakatu ma malakahu, maka dia wajib untuk membayar zakat dari harta yang dia miliki. Kenapa? Bi ba'dihil hur, karena status merdeka yang ada pada sebagian dirinya ini sudah tidak ada lagi budak. Yang ketiga adalah ta'ayyunul milk. Ta'ayyunul milk ini adalah kepemilikan harta itu berstatus tertentu, jadi atas nama perorangan atau atas nama syirkah. Syirkah ini usaha bersama. Jadi status pemilik harta itu tertentu atas nama perorangan atau atas nama syirkah. Fala tajibuz zakatu, maka tidak ada kewajiban zakat ala ma wuqifa, terhadap satu aset atau harta wuqifa yang diwakafkan
ala jihatin ammatin, untuk kepentingan umum. Kalau fuqara'i, seperti umpama ada kebun atau ada sawah yang produktif, tapi sawah ini diwakafkan atas nama orang-orang fakir, tidak tertentu, tidak ditentukan siapa. Pokoknya orang-orang fakir itu yang berhak memanfaatkan. Au alil baiti, atau diwakafkan untuk ahlul bait, maknanya zuriyah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seumpama dalam satu lingkungan masyarakat, di situ ada zuriyah Nabi yang katakanlah tinggal beberapa orang. Kemudian ada orang yang mewakafkan satu aset, ya, yang bisa diambil manfaatnya, tapi penyebutannya itu secara umum. Ya, penyebutannya secara umum, tidak menentukan individu tertentu, maka itu tidak wajib tidak ada kewajiban zakat meskipun memenuhi syarat, sampai nisabnya. Wa ammal mauqufu, adapun aset yang diwakafkan ala muayyanin, untuk individu yang tertentu. Contohnya kanakhlin, seperti kebun kurma, mauqufin yang diwakafkan ala Zaidin, atas nama Zaid. Ini atas nama individu tertentu, perorangan begitu. Fatajibuz zakatu, maka wajib zakat fi rai'iha, hasilnya. Maka wajib dizakati hasilnya idza balaghan nisaba, jika mencapai nisabnya. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat adalah tamamul milk. Tamamul milk, ay ayyakunal milku tamman. Maknanya aset atau harta itu dimiliki sepenuhnya, dimiliki sepenuhnya, baik fisiknya maupun manfaatnya. Karena terkadang itu ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan tapi secara fisik bukan milik kita, atau ada sesuatu yang secara fisik ada dalam penguasaan kita, akan tetapi tidak bisa kita manfaatkan. Itu namanya kepemilikan kita itu tidak sempurna. Jadi contohnya itu umpama piutang. Jadi piutang kepada orang. Jadi ada orang yang pinjam uang kita. Kemudian uang yang dipinjam itu seumpama digabung dengan uang yang ada sama kita, itu memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi umpama digabung antara piutang kita dengan uang yang ada di tangan kita sekarang ini tersimpan, itu sampai nisabnya dan haulnya juga sudah lewat. Maka itu nanti ditafsir. Jika piutang itu kita pinjamkan kepada orang bukan untuk dikembangkan, bukan sebagai bantuan modal umpamanya. Jadi orang pinjam ini semata-mata karena dalam keadaan terdesak. Jadi kita pinjamkan untuk menolong, ya, bukan untuk dikembangkan. Maka yang seperti itu tidak ada kewajiban zakat. Seperti itu. Kecuali kalau aset itu kita pinjamkan kepada orang sebagai modal usaha untuk dikembangkan, ya, untuk dikembangkan, maka statusnya itu masih milik kita secara sempurna, gitu. Itu nanti piutang yang seperti itu tetap wajib dihitung. Kalau akumulasinya dengan harta yang kita miliki yang sejenis, ya, kemudian mencapai satu nisab dan haulnya cukup, maka meskipun itu ada di tangan orang lain sebagian, tetap wajib dibayarkan zakatnya.
Kemudian yang kelima, yang terakhir, tayakkunul wujud. Nah, tayakkunul wujud ini pemilik harta itu wujud atau ada secara yakin. Ada secara yakin. Jadi fala zakata fi mali irsin, tidak ada zakat pada harta warisan mauqufin li janinin, yang ditangguhkan untuk janin yang masih ada di dalam perut. Ditangguhkan penyerahannya. Jadi ini ada janin, ada bayi yang ada di dalam perut ibunya ini, karena umpama kakeknya meninggal, maka dia kan otomatis ada juga dia mendapatkan hak waris tuh. Ada warisannya. Kakeknya meninggalkan warisan. Janin yang masih ada di dalam perut ini itu punya hak waris, tapi ditangguhkan dulu. Kenapa? Karena dia belum wujud secara nyata. Artinya apa? Li'adami tayakkuni wujudihi, karena apa namanya ini, ada atau tidaknya nanti dia, lahir atau tidaknya nanti dia ini masih sifatnya itu masih potensi. Jadi potensi lahir, potensi tidak. Kalau lahir pun potensi hidup, potensi mati, kan begitu. Jadi status harta warisannya itu kan ditangguhkan dulu. Jika demikian halnya, maka harta itu meskipun cukup nisabnya sampai haulnya, tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk dizakati. Kemudian falaisa min syuruti wujubiz zakat, penting dipahami bahwa tidak seperti ibadah-ibadah yang lain ya, yang mensyaratkan bahwa pelakunya itu harus balik dan berakal. Seperti sholat itu kan harus balik, harus berakal. Tapi kalau zakat itu tidak disyaratkan bahwa pemilik aset itu harus balik dan berakal. Fatajibu fi malis sholi, maka zakat tetap wajib fi malis sholi, pada harta yang dimiliki oleh anak kecil, wal majnuni, dan orang gila. Jadi ada anak kecil warisannya banyak, atau ada seseorang yang kena penyakit jiwa, tapi warisannya banyak, maka hartanya itu tetap wajib dibayarkan zakatnya. Wal mukhatabu, dan yang diperintahkan ya untuk mengurusi itu, wal mukhatabu bidzalika, dan yang diperintahkan untuk mengurusi itu adalah waliyuhuma, ya, walinya. Kalau tidak ada walinya ya ulul amri, pemerintah. Syarhul amwalil ladzi tajibu fiha az-zakah, awalan an-na'am. Insyaallah masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan besok subuh insyaallah. Besok subuh kita sudah masuk pada penjelasan tentang harta-harta yang wajib dizakati. Pembahasan pertama adalah tentang an-na'am, tentang binatang ternak. Inilah dahulu kajian kita subuh hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.